Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Hovifatun Naila, NIM 2420065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mengajar yang efektif. Kita sebagai calon tenaga pendidik ataupun yang sudah menjadi pendidik harus menguasai teori-teori tentang bagaimana cara mengajar yang baik dan efektif. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait ini adalah: 1. Sebagai calon guru harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang profesional. Tidak hanya calon guru, seorang yang telah menjadi guru pun dalam mengajar harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang profesional. Yang kedua, sebagai calon guru maupun yang sudah menjadi guru harus menguasai materi pelajaran. Kalau untuk guru PAUD lebih fokus ke materi tentang pengembangan aspek pada anak usia dini. Kita harus paham dan menguasai betul tentang materi yang akan disampaikan serta bagaimana mengkondisikannya agar materi ini bisa tersampaikan dan anak-anak mampu memahami, bahkan bisa mengalami dan juga menikmati pembelajaran itu, sehingga aspek perkembangannya bisa berkembang. Yang ketiga, penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional. Nah, seorang guru itu wajib atau harus punya kemampuan untuk merencanakan pembelajaran. Yang keempat, keahlian manajemen kelas. Nah, kelas nanti yang akan kita ajar itu mau bagaimana? Tentunya kita harus punya dasar, paham dengan teorinya, dan punya daya kreativitas yang tinggi untuk mengelola kelas. Yang kelima, keahlian motivasional. Sebagai calon guru maupun yang sudah menjadi guru, mestinya memahami prinsip-prinsip apa saja yang mampu memotivasi siswa. Untuk anak usia dini ini luar biasa kompleksitasnya. Jadi kita harus pintar untuk memotivasi anak-anak. Yang keenam, keahlian komunikasi. Proses belajar mengajar merupakan komunikasi antara seorang guru dengan muridnya. Di sini diperlukan penyampaian pesan yang efektif dengan tujuan pesan yang berisi topik-topik tertentu dapat diterima dengan baik oleh siswa. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya menyadari bahwa dalam kegiatan belajar mengajar itu sesungguhnya ia sedang berkomunikasi. Guru harus pandai dalam memilih kalimat yang mudah dimengerti oleh muridnya. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh muridnya dan komunikasi pendidikan pun dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh, yaitu kemampuan bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Di dunia yang saling berhubungan secara kultural, guru yang efektif harus mengetahui dan memahami anak dengan latar belakang kultural yang berbeda-beda dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Guru yang efektif mendorong anak didik untuk menjalin hubungan positif dengan murid yang berbeda, serta membimbing anak didik untuk berpikir secara kritis tentang isu kultural dan etnis, dan mereka berusaha mengurangi bias, menanamkan sikap saling menerima dan bertindak sebagai mediator kultural. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengajar yang efektif dan menyenangkan untuk anak usia dini? Yang pertama, bisa melalui permainan. Yang kedua, menyatu dengan alam. Yang ketiga, bisa dengan metode menyanyi. Yang keempat, bisa belajar dalam kelompok. Yang kelima, bisa menggunakan alat peraga. Yang keenam, diulang-ulang pelajarannya. Yang ketujuh, memberikan contoh langsung. Yang kedelapan, bermain warna. Yang kesembilan, memberikan hadiah untuk anak-anak.
ke-10 mengikuti suasana hati si kecil. Yang ke-11 memberikan waktu jeda istirahat. Yang ke-12 menanyakan pendapat anak. Yang ke-13 sambil berekreasi. Yang ke-14 menjelaskan materi melalui cerita atau dongeng. Yang ke-15 memasuki dunia si kecil. Jadi cara mengajar yang efektif itu ada banyak cara. Itu bisa diaplikasikan agar pembelajaran yang nanti akan kita ajarkan itu efektif dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.